Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita adalah tentang kesaksian Rasul Yohanes, yang dimana dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul yang khususnya bagi orang Israel pada waktu itu, di mana dia memberikan kesaksian yang luar biasa, dan pengakuannya ini jujur, tidak ada rekayasa, bahkan tidak ada pemaksaan. Pertama dia memberikan kesaksian itu ada Roh yang turun dari langit, dan Roh itu dikatakan seperti merpati. Seperti merpati bukan berarti Roh yang turun itu merpati, tapi seperti. Artinya itu menjadi gambaran, karena Roh itu tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tidak bisa diketahui oleh mata manusia biasa seperti ini, maka Roh Kudus yang turun dari langit itu memberi gambaran kepada Yohanes itu seperti merpati. Nah, mengapa itu seperti merpati? Kita tidak mengerti secara jelas mengapa Tuhan memilih itu seperti merpati, tidak seperti buaya yang turun. Lalu ada Roh yang turun dari langit seperti buaya. Kira-kira enak nggak itu? Kalau Roh turun dari buaya, waduh, ini jelas roh yang menakutkan. Atau ada roh yang turun dari langit seperti macan atau harimau. Waduh, dan itu sangat menakutkan. Tetapi gambarannya itu justru dikatakan seperti burung merpati. Mengapa burung merpati ini dipakai sebagai gambaran? Banyak di firman Tuhan ini disebutkan, ketika Nuh untuk mengetahui daratan sudah timbul atau air sudah surut, maka yang dikirim pertama itu apa? Burung merpati. Betul ya? Burung merpati dikirim, bukan burung gagak, tapi burung merpati. Sehingga ketika burung merpati itu melihat situasi yang ada, ternyata air itu belum surut, maka burung merpati itu kembali kepada bahtera ini. Dan Nuh mengerti, ternyata daratan itu belum mengering, masih banyak airnya. Beberapa hari kemudian, yang kedua dikirimkan apa? Justru burung gagak yang dikirim. Nah, ketika burung gagak yang dikirim, saudara tahu burung gagak ini salah satu burung yang kita ingat di zaman kita itu burung yang menakutkan. Dan burung ini dipakai untuk dilepaskan, dan kemudian ternyata burung gagak itu nggak kembali. Nah, burung merpati yang kedua dikirim itu membawa daun, kalau sekarang dia bilang daun palem seperti itu ya.
Pokoknya dia bawa burung merpati ini bawa Daud yang masih muda kepada dan Nuh itu mengerti bahwa air mulai surut, tapi yang ketika itu dikirim kakaknya nggak kembali. Gitu. Nah, setelah itu dan roh dilambangkan sebagai merpati itu mungkin ini kan tafsiran dari burung merpati itu salah satu burung yang tipenya itu lemah lembut. Kedua, burung merpati itu salah satu tipe burung yang jujur. Ya. Dan kedua, tiga itu adalah burung yang setia. Burung merpati salah satu burung yang setia dengan pasangannya. Dia kalau sudah menetas telurnya dan sejak itu berpasangan, jantan dan betina yaitu sudah sampai pada waktu matinya jantan atau yang betina mati tidak lagi cari yang lain, ya udah dia sampai mati ya seperti itu, gitu ya. Jadi ini hanya gambaran saja. Nah, tapi Roh Kudus yang turun dari langit itu bukan burung merpati, tapi mengambil gambaran supaya bisa dilihat oleh manusia dan supaya bisa dilihat oleh Yohanes, yaitu nampaklah seperti burung merpati. Dan firman Tuhan mengatakan ketika burung seperti merpati itu tinggal di atasnya, ya di atasnya itu kita bisa punya gambaran nempel di kepala. Masa burung merpati nempel di sini, gitu ya. Mungkin juga burung merpati bisa di atas kepalanya tapi tidak menempel, tetap terbang, ya kan? Karena ini kan roh ya, dan bisa terbang begitu. Nah, yang firman Tuhan tidak mengatakan burung merpati tinggal di atas kepalanya. Kalau tinggal di kepalanya berarti nempel, ya, nempel di kepalanya. Tapi ini tinggal di atasnya. Jadi di atasnya itu berarti tidak menempel. Untuk burung merpatinya masih bisa terbang di atas kepala. Gitu ya, ngerti ya. Nah, saudara, ketika Yohanes melihat itu, lalu dia menerima firman Allah, yaitu firman Allah yang pertama memerintahkan kepada Yohanes sebagai utusan. Tapi sekarang ini Yohanes bukan hanya diperintahkan sebagai utusan, tapi Yohanes juga dipakai sebagai saksi bahwa Roh Kudus itu turun di atas seseorang, maka seseorang itu akan menjadi memberi kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Itu perintahnya. Dan perintah firman Tuhan kepada Yohanes di mana? Ya kita tidak mengerti di mana Yohanes mendapatkan perintah. Apakah waktu tidur atau pada waktu makan atau waktu di rumah atau di jalan, tidak dijelaskan oleh firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini memerintahkan kepada Yohanes bahwa Yohanes itu nanti akan melihat seseorang, tidak disebutkan siapa, seseorang yang akan dihinggapi oleh roh yang seperti burung merpati itu di atasnya, maka orang itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ketika hal itu yang terjadi, maka tiba-tiba Yohanes ini menyaksikan seseorang itu. Nah, jadi kalau dibilang seseorang berarti orang beneran, ya. Itu oknum dan itu adalah pribadi. Maka seseorang ini ketika ada Roh Kudus yang seperti burung merpati turun di atasnya, jadi seperti melayang atau terbang di atasnya begini, karena Tuhan tidak menyatakan tinggal di nempel di kepalanya, seperti itu. Dan Rasul Yohanes itu mengerti, oh inilah yang disebut oleh firman Tuhan, nanti ada Roh Kudus itu turun di atas seseorang seperti burung merpati, dan itulah yang mempunyai kuasa untuk membaptis Roh Kudus, membaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, ketika melihat itu,
Yohanes itu memberitahukan, aku bersaksi sudah ada orang yang mendapatkan Roh Kudus di atasnya, dan juga di atasnya itu saya tahu dia itu adalah orang manusia yang diharapkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, orang Israel ini sedang apa? Dia rindu untuk bertemu dengan Mesiasnya yang sudah bertahun-tahun dijanjikan oleh Allah bahwa Mesias itu akan turun dan akan membebaskan umat Israel itu, supaya orang Israel itu mendapatkan hati yang baru, mendapatkan kasih sayang yang baru dari Tuhan, di mana orang Israel ini kan sudah beberapa kali dibuang dari negaranya. Dia dibuang sampai ke Asyur atau zaman itu, kalau zaman sekarang itu di Iran, ya sampai ke Irak. Bisa bayangkan itu kalau perjalanan waktu itu bisa 2 tahun jalan kaki gitu di zaman kuno itu. Dan saudaraku, dari peristiwa itu ternyata orang Israel kembali lagi, kumpul lagi menjadi bangsa. Dan kemudian yang kedua juga dihukum oleh Tuhan, dan orang Israel berpencaran ke seluruh dunia. Tapi Tuhan juga akhirnya melihat pertobatan orang Israel, dikumpulkan kembali oleh orang Israel. Tapi juga ketika zaman Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia ini, orang Israel itu bertingkah lagi, dan dia menuntut Yesus itu untuk dihukum mati, salibkan, dan dihukum mati. Lalu kemudian mengatakan Pontius Pilatus, aku tidak berdosa dengan orang ini. Orang ini harusnya lepas karena dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan. Tapi orang Israel mengatakan apa? Biarlah darahnya orang ini tertumpah kepadaku dan tertumpah kepada anak cucuku. Sudah bisa bayangkan, ini sebenarnya orang tua yang tidak mengasihi keturunannya. Mengapa? Dosanya kok diminta tertimpa kepada anak cucunya. Sama aja dengan kita hutang yang banyak, lalu kemudian dengan hutang di bank atau di mana dengan catatan di situ. Kan Indonesia biasa gitu, NB kan gitu. NB-nya tulisnya gede, NB. Nanti kalau saya mati, yang melunasi adalah anak cucu saya. Wow, kira-kira betul nggak ini orang tua ini? Padahal ya kalau utangnya sedikit, lah kalau utangnya sampai T, gimana anak cucunya? Lahirlah anak cucu yang pertama punya beban, saya harus membayar orang tuaku, ternyata nggak sanggup. Lalu punya cucunya juga harus menanggung. Saya nggak punya hutang, tapi nenek moyang hutang, tertulis di sini NG-nya ini. Nanti anak cucu yang membayar, jadi kamu harus membayar. Wah, seperti itu saudaraku. Dan orang Israel begitu catatannya di hadapan Tuhan. Biarlah darah orang itu tertimpa kepadaku dan kepada anak cucuku. Yang ketiga ini akibatnya apa? Orang Israel itu terpencar di seluruh dunia, dan kemudian sampai kepada zaman Eropa itu terpencar di segenap Eropa, dan ternyata juga sebagian ada juga di Indonesia. Nah, terpencar ketika perang dunia kedua itu terjadi dan kemudian hampir selesai. Ternyata apa akibat peperangan itu? Darah orang Yahudi begitu banyak tercurah. Di mana? Salah satunya yang paling terbesar adalah dimasukkan ke ruang gas beracun oleh Hitler. Hitler ketika berkuasa di Jerman itu diperkirakan 5 juta sampai 7 juta orang Israel mati di ruang gas itu. Nah, itu orang Israel yang mati 5 juta atau 7 juta itu siapa? Itu adalah keturunan orang Israel yang mengutuk Tuhan Yesus, yang menuntut Tuhan Yesus untuk mati di bukit Golgota. Tumpahkanlah darahnya kepada anak cucuku, dan digenapi oleh firman Tuhan,
yaitu orang Israel itu di Jerman saja itu 5 juta sampai 7 juta dimasukkan gas beracun. Itu anak-anaknya orang Israel yang minta Tuhan Yesus disalibkan. Waduh, ya dan amin firman Tuhan. Dan kita menyaksikan itu. Tapi sekarang itu firman Tuhan ini juga memberikan kesaksian kepada kita melalui Rasul Yohanes ketika Roh Kudus itu turun di atasnya dan di atas seseorang itu, lalu seseorang itu ternyata kita ketahui dialah anak Allah, sudah ya kan? Yang terakhir nih, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Siapa yang anak Allah itu? Jelas anak Allah itu disebutkan adalah Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itulah yang memberikan kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, baptisan air itu adalah untuk tanda bagi kita bahwa kita ini adalah menjadi merdeka. Aku sudah merdeka dari penjajahan dosa. Aku sudah merdeka dari penjajahan jasmani keduniawian itu dengan tanda apa? Saya percaya bahwa Yesus itu yang menebusku, Yesus itu yang membebasku, membebaskannya, sehingga kita punya apa? Minat sebagai tanda bahwa kita itu merdeka dengan apa? Kita minta dibaptis, gitu ya. Jadi baptis itu tandanya kita itu merdeka dari penjajahan dosa kita. Baru tanda tuh. Ya, ke tanda lalu yang berikutnya dalam pertumbuhan rohani kita, dosa-dosa yang masih ada di dalam hati kita itu tidak bisa diselesaikan dengan baptisan air itu, tapi yang bisa memusnahkan dosa-dosa itu, baik dosa dari nenek moyang kita sebagai keturunan kita sebagai manusia maupun dosa perbuatan kita, yaitu Yesus Kristus itulah yang bisa membersihkan. Karena apa? Yesus Kristus itu membaptis kita dengan Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus itulah sebabnya kesaksian Yohanes mengatakan inilah anak Allah. Ini luar biasa. Saudaraku, saudara melihat Yohanes 3:16 itu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia atau Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kesaksian Yohanes, dan kesaksian itu kita terima hari ini bahwa kita bukan saja merdeka dari penjajahan rohani, tapi kita dibersihkan dari sisa-sisa dosa kita, dosa keturunan, dosa warisan, dosa pertalian, dosa yang dihubungkan dengan kita, karena dosa itu perbuatan dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah manusia dan kita juga manusia, mau tidak mau itu kita juga ikut menikmati apa yang diperbuat oleh nenek moyang kita. Seperti pepatah yang sudah kita ketahui, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi bersyukurlah kita sudah dibersihkan semua dosa kita oleh karena Yesus Kristus itulah yang membersihkan semua hal yang ada di batin kita, di hati kita, supaya saudara dan saya itu bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang kudus di hadapan Allah, karena dia yang memiliki kerajaan surga. Karena dia sendiri yang akan melihat Allah. Kan dia. Ya, Matius 5:8. Berbahagialah orang yang kudus, karena dia yang melihat Allah. Oke, saudara, demikianlah firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menolong kita, menghibur kita,
sesuai kesaksian Yohanes itu, bahwa Dianyalah Yesus Kristus yang disebut Anak Allah itu, yang sanggup menolong kita menyelesaikan masalah hidup kita dengan Allah, sehingga saudara dan saya punya hak waris yang sama. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Allah, karena saudara dan saya itu sudah dianggap menjadi satu keluarga dengan Allah kita yang kita sembah dan kita muliakan. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita akan masuk di perjamuan kudus. Kita akan